Ya semoga yang menyebabkan anak-anak di Gaza Palestina seperti ini atau mungkin jatuh jadi korban bisa juga diketahui siapa tentara-tentara yang melakukan hal tersebut. Agar bisa diserang oleh netizen-netizen Indonesia sampai dia bertekuk lutut mohon ampun kepada netizen Indonesia. Karena satu persatu tentara Israel nampaknya juga sudah diserang netizen begitu ya. Walaupun kita tidak bisa menyerang secara langsung, mentalnya aja kita kenain dulu. Kena mental dong ya. Mentalnya dulu, mental tentara Israel. Babe, kalau melihat kan biasanya kalau di beberapa agresi militer atau perang begitu ya, biasanya kalau akhir tahun ini eskalasinya berkurang begitu ya. Kalau di sini kok nampaknya semakin masif. Apakah memang tentara Israel juga tidak melihat bahwa ini umat Nasrani juga butuh. Bahkan mereka di sana juga menyerang juga umat Nasrani. Cukup banyak ratusan bahkan yang sudah juga menjadi korban jiwa. Ribuan bahkan. Terakhir kan satu buah gereja tertua di Gaza dihantam dan di situ ada 384 orang Nasrani lagi ibadah, semuanya wafat. Dan yang mengais-ngais kembali umat Islam lagi yang masih hidup. Jadi gini, menjawab pertanyaan keduanya dan juga sekaligus mengomentari Bang Anan, bagi mereka membunuh itu kan berpahala. Bagi Yahudi? Iya, that's the problem gitu loh. Nggak ada punya rasa kesian, nggak ada kalau antara mereka iya. Termasuk membunuh anak-anak. Membunuh anak-anak, dewasa, terserah. Bagi mereka menghabisi bangsa yang bukan keturunan mereka itu berpahala. Coba, antar mereka kagak bakal ada bunga. Bunga itu diciptakan oleh mereka untuk non-Yahudi. Karena mereka sendiri mengharamkan bunga. I swear, saya bersaksi, itu kalimatnya. Jadi mereka nggak kenal simbol-simbol seperti itu, nggak kenal? Nggak kenal, mereka tuh di antara mereka tuh tidak boleh saling mencuri. Tapi yang lain boleh, di antara mereka nggak boleh saling gontokan. Mereka yang lain boleh, di antara mereka nggak boleh ngambil bunga. Kepada bunga orang lain boleh, di antara mereka nggak boleh membunuh. Bahkan salah satu rabinya juga menyarankan untuk memperkosa wanita begitu. Boleh, berpahala. Tentara Israel. Berpahala, itu berpahala. Sesat dong Yahudi ini. Tuhan menciptakan bangsa yang non-Yahudi untuk mengabdi kepada Yahudi. Apa harus saya bacakan kitab-kitab mereka di sini? Nggak usah. Jadi kitab-kitab mereka itu menuju kepada itu gitu loh. Membunuh orang yang bukan Yahudi tidak akan mendapatkan hukuman Tuhan gitu loh. Jadi mau Natalan kayak nggak mau Natalan kayak saya yakin nggak akan mengurangi eskalasinya. Babe tadi mengatakan gereja tertua ya? Iya di Gaza. Saja sudah habis. Rata. Nah kita umat muslim punya Al-Aqsa. Lihat ya pidato teman-teman di pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa searching ya. Searching Netanyahu pidato terakhir ya, kurang lebih tanggal 1 Desember kemarin. Belum lama dong berarti? Baru kemarin 3 hari yang berpidato lalu. Pidato di Tel Aviv. Tel Aviv. Dia bilang gini, percayalah 3 tahun dari sekarang dan semua persiapan sudah siap untuk membangun kembali Third Temple. Third Temple itu Haikal Sulaiman. Ya, kuil ketiga. Dulu kan Nabi Sulaiman dihancurkan oleh Nebukadnezar, dibangun lagi sama Kaisar Hadrian. Terus ini yang ketiga dibilang. Dan inilah kebangkitan The Great Israel Raya. Dibangun di atas Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan masjid, ya itu kan masjid umat Islam gitu kan. Walaupun di situ juga memang ada Yahudi. Nggak ada lagi. Maksudnya Netanyahu adalah memang itu menghabisi Al-Aqsa. Memang untuk apa penggalian itu semua? Dan saya masuk ke dalam lorong galian itu, bukan downloadan. Saya yang masuk dalam itu dan melihat dan boleh daftar 2 bulan sebelumnya sudah dibangun, Babe. Ya, dasarnya udah. I guarantee you dasarnya udah. Gitu. Anda kalau mau datang ke sana daftar dulu kurang lebih 2-3 bulan dengan store paspor, lalu kemudian dapat tiket. Pada waktu mau ke tembok ratapan tunjukkan bahwa kita udah terdaftar, boleh masuk dan Anda bisa lihat di situ. Apa maksud dari pernyataan si Netanyahu itu? Ya memang itu tujuannya. Kenapa dia mau nyerang Gaza? Dia mau habisi Gaza, dia mau habisi Palestina. Dia mau injak-injak kehormatan umat Islam dan itu caranya adalah membangun kuil ketiga. Tapi kan banyak negara yang akan apa ya mungkin ya? Marah lah, ya. Gitu. Kalau saya sih pesimis ngelihat begini. Masjid Al-Aqsa kan memang masjid umat Islam. Ya harusnya dihentikan dari sekarang dong. Jangan udah hancur baru teriak dong. Tapi pasti negara sekitar Palestina sudah mengetahui hal ini kan? Ya kalau sudah tahu hentikan dong aktivitas mereka. Gak hanya mengamati dan melihat dari luar. Dari dulu begitu doang, dari dulu. Mereka yakin nggak akan mampu. Keyakinan palsu. Stop gitu loh. Apalagi poin yang dikatakan oleh Netanyahu ini. Dia sebut Indonesia jangan mimpi bisa memerdekakan Palestina. Itu adalah fake dream dia bilang. Itu mimpi yang khayal, dia mimpi yang palsu. Indonesia. Yes, silakan netizen searching. Saya kebetulan menyimpan juga videonya. Jadi ini yang dituju, wake up semuanya tuh, bangun gitu loh. Bangun dan sadari bahwa Al-Aqsa itu akan hilang. Mas, tahun 2007 saya nulis buku, judulnya Destroying Aqsa, 2007.
20 berapa 17 tahun dari yang lalu. Ya. Saya nulis buku Destroying Aqsa, detik-detik penghancuran Masjidil Aqsa. Mungkin bukunya masih beredar. Itu saya tulis Destroying Aqsa. Saya udah jelasin 17 tahun yang lalu bahwa Al-Aqsa ini akan hilang. Baik. Believe it or not, ya Al-Aqsa akan Harusnya hilang. ini menjadi wake up calls ya untuk Ya. umat muslim Kiblat ya. pertama umat Islam akan Kiblat hilang, pertama. diganti dengan mereka semua. Baik. Bahkan marketnya sudah terjadi. Oke. Baik. Marketnya tuh kalau kita bilang apa, market 3 dimensi ya, Iya, iya. itu udah jadi dan ada di kantor-kantor Kementerian Israel. Mas Anan, ini juga kah yang juga membuat ramai pemberitaan? Tahun 86 kalau tidak salah, itu usaha-usaha untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu pernah terjadi semacam pembakaran Masjid Al-Aqsa. Itu sebetulnya wake up call pertama. Ada seorang Yahudi dari Australia datang sengaja ke sana membakar Masjid Al-Aqsa. Ini di buku-buku sejarah Palestina terjadi. Gila. Tapi pada waktu itu semacam apa ya namanya test water gitu ya. Tidak ada aksi apapun. Dari masyarakat Timur Tengah tidak ada aksi apapun. Tidak ada yang mengecam, tidak ada yang peduli. Dibiarkan begitu saja. Maka sesuai kata Babe sekarang, kalaupun sekarang mungkin dihancurkan, gitu ya, dihancurkan sekarang diganti dengan Solomon Temple. Hanya melihat Khususnya saja dengan negara Timur Tengah, mereka sudah terikat dengan perjanjian politik dengan Amerika Serikat. Sudah terikat dengan perjanjian politik. Ketika berbicara sedikit saja itu sudah menjadi apa namanya bumerang Bumerang bagi untuk mereka. karir kerajaan mereka. Kira-kira seperti itu. Ini yang mengkhawatirkan bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu data terakhir ada hampir 125 terowongan. Ya, Be, Yang ya? dibuat oleh Yang dibuat oleh Israel untuk mencari bukti-bukti arkeologi Oke. bahwa itu adalah ada bekas peninggalan ya. orang-orang Yahudi Oke. untuk membuktikan yang sampai sejarah. detik ini juga belum Belum ditemukan. juga. ditemukan sampai hari ini. Masalahnya adalah tiang Sulaiman. Oke. Tiang Sulaiman itu artefak menghitung itu berumur 3.000 tahun. Berarti 2000 sebelum Masehi sudah ada. Dan mereka meyakini harus dibangun dari situ. Oke, Bang. Itu begitu kokohnya menembus. sejarah mereka gitu ya. Jadi dari bawah menembus ke Masjid Qibli, sebelum Qibli Masjid Al-Marwani menembus dan Masjid Al-Qadi menembus. Itu tiang tuh menembus terus ke atas dan akan dibangun persis di tiang itu. Baik, baik. Baik, Babe. Baik, Babe. Terima kasih banyak Babe Haikal, kemudian juga Mas Anan untuk waktunya dengan kehadirannya. Kita berharap semoga ada solusi lah ya untuk warga Gaza Palestina yang sudah saat ini kondisinya benar-benar parah sekali. Dan wake up call ini bukan hanya untuk kita di tanah air ya, meskipun Untuk kita umat muslim ditonton juga oleh di seluruh hanya dunia pastinya. pemirsa di tanah air begitu, Ya. tapi ini masyarakat dunia begitu.